Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara, di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel ini, dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkanlah para sedulur, malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami meneruskan sejarah tentang babat Cirebon Peteng yang mengisahkan tentang sejarah Ampel Denta. Di konten kami yang kemarin itu membahas tentang Sinom yang banyak menceritakan tentang martabat dari silsilah dari tokoh-tokoh yang lainnya. Mangga silakan para sedulur simak dulu konten kami sebelumnya Sinom, baru ke lanjut dengan yang sekarang. Izinkan yang sekarang hari ini akan kami bacakan, yaitu tentang Pupuh Kinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perkenankanlah kami menceritakan tentang Ampel Denta yang bertemakan Pupuh Kinanti. Telah disebutkan yang bernama Syekh Jumadil Akhir Awal. Ia seorang yang telah mewarisi kemampuan kakeknya yang menjadi juragan Pulau Pinang, yang menjadi orang terkaya di sana. Kemudian ia berputra yang bernama Kiai Juragana Agung dan Nyi Kinati. Ia berdagang di daerah Sedayu. Juragan Agung memiliki dua orang putri yang bernama Rara Kabanda dan Rara Duit. Rara Duit menikah dengan Maulana Maghrib setelah mendapatkan menantu seorang wali. Sang Kiai Juragan Agung hartanya habis ludes. Setelah itu ia melakukan sebuah pertapaan para wali yang lazim dilakukan, yaitu bertapa di bawah pohon maja yang besar atau majagung. Setelah pertapaannya diterima, ia bergelar Pangeran Majagung. Ia masih merupakan satu ikatan dan satu kehormatan dengan para wali di Pulau Jawa. Kita lanjut ya sedulur ya. Syekh Majagung terbilang seorang wali yang masih keturunan bangsa Hasyim. Ia masih satu jalur turunan silsilah dengan Sunan Giri. Adapun silsilah martabat Maulana Maghrib sesungguhnya benar-benar sampai hingga Rasulullah SAW. Dari putrinya yang bernama Fatimah, Fatimah berputra Husain Syahid, Husain Syahid berputra Zainal Abidin, Zainal Abidin berputra Aba Yamin, Aba Yamin berputra Maulana Yusuf, Yusuf berputra Samud, Samud berputra Syekh Jati Sawara yang tinggal di Cempa. Samsul Tamres wafat, kemudian Jatiswara menggantikannya dan menikah. Kemudian ia memiliki dua orang berputra yang salah satunya bernama Ahmad yang menjadi Raja Cempa, menggantikan kedudukan kakeknya yang bernama Kakek Samud. Adapun adiknya yang bernama Muhammad menjadi Raja di Minangkabau. Kemudian Jatiswara melakukan pengembaraan untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai negeri. Sampailah Jatiswara di nagari Andalus dan mendapatkan istri seorang putri Andalus
Kemudian Jatiswara mempunyai dua putra yang bernama Maulana Maghribi dan Pangeran Makdum. Pangeran Makdum selalu mengislamkan para ajar sejak dari Andalas hingga di tanah Jawa. Salah satu ajar yang telah diislamkan olehnya adalah yang bernama Ki Ajar Bana Keling. Malahan, Ajar Bana Keling ikut serta ke tanah Jawa dan sempat mampir di Cirebon. Karenanya di Cirebon ada tempat yang disebut Pekir Tanjung Keling. Bahkan Pati Magelung itu adalah salah satu dari santrinya Ki Tunjung Keling. Semuanya itu adalah berkat usaha yang dilakukan oleh Maulana Maghrib. Mangga para sedulur, selanjutnya kita saksikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun silsilah martabat Syekh Bentong hingga ke Rasulullah SAW melalui Husain Syahid. Husain Syahid menurunkan alias Gol berputra Maulana Bari. Kemudian Maulana Bari berputra Maulana Tamim. Maulana Tamim berputra Maulana Idofi yang berada di Surandir yang ada di wilayah. Maulana Idofi adalah menantu Juragan Qadir, seorang wanita yang bernama Rara Sidikoh. Setelah menjadi janda dari Jumadil Awal, kemudian ia menikah dengan Maulana Id. Kemudian dari hasil pernikahan itu berputra seorang wanita yang sangat cantik jelita yang bernama Nyi Rara Aminah yang menikah dengan Ki Syekh Datuk Isa yang bermukim di negara Malaka. Nyi Aminah itu mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Syekh Kuro yang menjadi guru agama Islam di Karawang. Kemudian Syekh Kuro berputra Syekh Bentong dan Jakatawa. Itulah runtutan silsilah yang benar. Adapun silsilah martabat nasab Syekh Lemah Abang adalah masih satu jalur sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Zainal Abidin, melalui Syekh Imam Muhammad Bakir. Kemudian Syekh Imam Muhammad Bakir memiliki putra yang bernama Qadir Kailani. Qadir Kailani berputra laki-laki yang bernama Maulana Isa yang menikah dengan Rara Aminah seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Maulana Isa mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Nama anak perempuan Maulana Isa ialah Nyi Rara yang menikah dengan seorang yang bernama Ki Jakatawa. Adapun anak laki-laki dari pernikahan Maulana Isa dan Rara Aminah ialah Datuk Soleh yang nantinya menurunkan seorang putra yang bernama Syekh Lemah Abang, atau nama lainnya ialah Pangeran Pamalati atau Pangeran Kemelaten. Adapun adik dari Datuk Soleh yang busu ialah laki-laki yang bernama Ki Marsaminga yang memiliki seorang putri yang bernama Mas Panguragan. Seperti itulah jalur silsilah rantai para wali 9 yang berada di Pulau Jawa. Adapun silsilah rantai martabat nasab Pangeran Karangkendal ialah dari bangsa Muthalib. Abdul Muthalib berputra yang bernama Abi Thalib. Abi Thalib memiliki putra bungsu yang bernama Ubed, yang kemudian menurunkan putri yang bernama Aisyah. Aisyah menurunkan putra yang bernama Sri Mukorah. Sri Mukorah menurunkan putra yang bernama Ratu Bagus Malik. Ratu Bagus Malik menurunkan putra yang bernama Syekh Maulana Guru Khafid. Syekh Maulana Guru Khafid berputra Syekh Barham. Syekh Barham menurunkan berputra yang bernama Raja Pandita
yang bertahta atau menjadi penguasa di Johor. Kemudian Raja Pandita menurunkan putra yang bernama Pangeran Antarawulan. Pangeran Antarawulan menurunkan 2 orang putra yang masing-masing bernama Pangeran Karangkendal dan Pangeran Berat. Kemudian diceritakan bahwa putra yang bernama Karangkendal mempunyai 5 orang putra yang masing-masing bernama Gedeng Muhara, Gedeng Pojok, atau yang lazim disebut Nyi Gedeng Cempaka, kemudian Ki Sera dan Ki Gusti. Adapun saudara Pangeran Karangkendal yang bernama Brahmacari itu mempunyai putra yang bernama Pangeran Welang. Kemudian Pangeran Welang berputra yang bernama Haji Surasaka. Haji Surasaka memiliki seorang anak perempuan yang dinikahi oleh seorang Arya yang bernama Arya Jagabaya, yang menurunkan putra laki-laki yang bernama Kiai Asmara. Kemudian Kiai Asmara menurunkan putra yang bernama Ki Modin Agung, yang pertama kali menjadi Modin di Cirebon. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama tadi kelanjutannya melalui video agar lebih enak untuk didengar dan disimak. Dari perihal-perihal yang menyangkut tentang martabat silsilah dari para orang tua kita yang soleh dan soleha, setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan juga untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara, agar sejarah ini tidak hilang atau pupus oleh kemajuan teknologi yang semakin menggila ini. Matur kesuwun yang sudah menyimak sampai selesai. Jumpa lagi di cerita selanjutnya yang berjudul Pupuh Asmaran Dana. Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Kula mohon ampura para sedulur jika ada salah dari kalimat atau kata-kata saya dalam penyampaian cerita ini yang kurang baik. Kula mohon ampura. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.